Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirpa Febrianti dengan NIM 123700337. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa program latihan yang telah ditugaskan sebelumnya. Di sini adalah latihan regresi dari linear berbasis machine learning yang akan mendekati data sehingga dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabelnya. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal pertama tentang regresi linear untuk hubungan panjang dan waktu dalam pendulum sederhana, di mana periode dari osilasi berhubungan dengan panjang tali L. Di sini T sama dengan 2V akar L per G. Ini adalah rumusnya, dan ini adalah kode yang sudah dikerjakan oleh Bapak sebagai contoh. Nah, kita langsung saja ke selanjutnya yang belum dikerjakan, yang ke 2.2, di mana di sini tuh sebagai regresi linear untuk hubungan tekanan dan suhu ya, dengan hukum gaya Lucet. Nah, hukum gaya Lucet ini tuh menyatakan bahwa volume tetap tekanan P dari gas ideal itu berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Jadi P itu sama dengan K per T. Nah, K di sini tuh adalah sebagai konstanta. Dengan menggunakan regresi linear, kita dapat memodelkan hubungan antara tekanan P dan suhu T untuk menemukan konstanta K dari data eksperimen. Nah, ini adalah data eksperimennya, di contoh data dari tekanan dan suhu, di mana itu memiliki data pengamatan tekanan P dan suhu T dari gas dalam wadah tertutup dengan volume tetap. Di sini ada suhu T, K, atau di sini sebagai Kelvin 273, 300, 330, 360, 390 dan 420. Sedangkan tekanannya 101 sampai 155. Nah, ini adalah kode pertama, di mana di sini seperti biasa menggunakan NumPy dan Matplotlib. Di sini NumPy itu sebagai pustaka untuk menghasilkan rumus-rumus persamaan yang tidak bisa dipakai oleh rumus yang lebih manual gitu. Terus import Matplotlib ini di sini sebagai yang akan menampilkan plot dari grafiknya. Di sini dasar suhunya, di sini T itu sebagai fungsi X dan P itu di sini sebagai fungsi Y. Regresi linear manualnya ini ada N sama dengan N, dan ini rumus regresi linear secara manual. Dan ini adalah rumus regresi secara NumPy. Baik, kita langsung running aja. Jadi kita tunggu dulu. Nah, sudah muncul. Ini adalah grafik regresi hubungan tekanan versus suhu dari hukum Gay Lucet. Di sini ada data percobaan titik biru ini dan regresi P sama dengan 0,364 T plus 1657 ini yang merah. Nah, di sini juga sudah menghasilkan data, di mana data yang dihasilkannya itu untuk slope I itu di 0,364, untuk intercept-nya itu di 1,657, dan persamaan P-nya itu di 0,364 T sama plus 1657. Dan untuk regresi linear secara NumPy itu sama seperti regresi linear secara manual. Oke, selanjutnya kita langsung ke program di 2.3, yaitu regresi linear untuk hukum pendinginan Newton, di mana hukum pendinginan Newton ini sebagai yang akan menyatakan bahwa laju perubahan suhu dari objek T itu berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara objek dan lingkungannya, di mana rumus persamaannya itu di T besar per dt sama dengan min K dalam kurung T besar min T lingkungan. Dengan mengukur perubahan suhu objek terhadap waktu, kita dapat menggunakan regresi linear untuk menentukan konstanta pendinginnya. Di sini ada rumusnya, dan di sini adalah contoh data yang akan kita buat. Di sini contoh data waktu dan suhu. Ketika data pengukuran suhu T dan suhu objek yang mendingan dari suhu awal 100 Celcius menuju suhu lingkungan 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah kode pemrogramannya. Di sini adalah import NumPy, import MATLAB, dan scale linear model seperti sebelumnya. Ini ada suhu lingkungannya di 25, yaitu suhu akhirnya, dan ini untuk menghitung T sama dengan T. Dan ini ada untuk mengambilnya. Ini untuk menghitung nilai konstantanya.
Dan itu untuk prediksi untuk garis regresinya. Jadi kita langsung running aja. Nah, setelah ini kita tungguin. Nah, ini adalah regresi linear hukum pendingin Newton dari grafiknya, di mana titik biru ini sebagai datalan T besar min T besar NV, dan regresi linear untuk garis merahnya. Dan ini adalah hasilnya dari regresi hukum pendingin Newton. Di sini terdapat slope yang sebagai M min 0,0182 dan interceptnya B di 4.2915 dan kosantanya itu di 0,01821 per detik. Oke, selanjutnya adalah regresi linear untuk hubungan antara panjang dan frekuensi getaran dalam senar bergetar yang akan membuktikan hukum gelombang pada senar. Nah, dalam fisika ini frekuensi getaran pada sebuah senar berbanding terbalik dengan panjang senarnya. Jadi jika tegangan dan massa persatuan panjangnya tetap konstan, persamaan itu atau dalam frekuensi itu dari getaran harmonik pertama dalam senar bergetar dapat dinyatakan sebagai F sama dengan V per 2L yang adalah rumus utamanya. Dimana V sini adalah frekuensi, V-nya itu kecepatan gelombang, dan L-nya itu adalah panjang senar. Dalam regresi linear, kita dapat memodelkan hubungan antara panjang senar dan frekuensi. Nah, ini adalah contohnya, yaitu panjang senar dan frekuensi. Jadi ketika kita memiliki data pengukuran panjang senar L dan frekuensi getaran sebuah senar yang bergetar. Jadi ini adalah kolom datanya. Nah, kita langsung ke nomor 3. Nah, ini seperti sebelumnya juga ada panjang data, senar, ada pustaka, dan lain-lainnya. Di sini ada mengambil nilai slope dan intercept, dan ya sebagainya. Kita langsung running aja. Setelah ini kita langsung tunggu dulu. Nah, ini adalah grafik regresi linear hubungan panjang senar dan frekuensi yang telah digrafikan. Nah, ini adalah titik di mana data F atau 1/L di sini adalah regresi linearnya. Jadi masih sangat jauh. Dan ini adalah hasil dari regresi hukum gelombang senarnya. Nah, slope M itu di 49,96, interceptnya itu di 0,0227, dan persamaan regresinya itu di F sama dengan M per L plus B. Selanjutnya adalah regresi linear untuk hubungan antara arus dan tegangan pada bahan semikonduktor, di mana di sini tuh adalah hukum Ohm dan untuk bahan non-linear, di mana semikonduktor itu ada hubungan antara arus I dan tegangan V tidak terlalu linear seperti pada konduktor logam, tetapi masih bisa bersifat eksponensial dan menghasilkan hukum daya tertentu. Nah, ini adalah rumusnya, I besar sama dengan K kali Vn. Nah, I besar itu adalah arus, V-nya adalah tegangan, K-nya adalah konstan, dan N-nya itu adalah eksponen. Untuk contoh datanya itu adalah arus dan tegangan untuk semikonduktor. Jadi misalnya kita memiliki data pengamatan tegangan V dan arus I pada bahan semikonduktor. Di sini adalah tegangan V dan ini adalah arus I. Nah, ini adalah untuk kode pemrogramannya, di mana di sini sudah dimasukin data tegangan V dan arusnya. Di sini ada transformasi logaritma, selanjutnya ada inisialisasi model, melatih model, dan lain sebagainya. Kita langsung running aja. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan dari regresi linear hubungan arus tegangan semikonduktor, di mana yang biru itu adalah sebagai datalan I versus len V, dan untuk garis panjang ini adalah regresi linearnya. Nah,
kita Nah, ini adalah data yang dihasilkan juga. Ada hasil dari regresinya, yaitu eksponen, di mana N itu sebagai 1,4726, konstantanya K itu sebagai 1,806, dan persamaannya itu sama dengan I sama dengan K kali V kuadrat. Selanjutnya adalah regresi linear untuk peluruan radioaktif, di mana dalam peluruan radioaktif itu jumlah atom yang tersisa setelah waktu tertentu itu mengikuti persamaan eksponensial, di mana T sama dengan NOE min VT ya, dimana NT adalah jumlah atom yang tersisa setelah waktu, N itu adalah jumlah atom awal, V ada konstanta peluru, dan T adalah waktunya. Nah, ini adalah contoh datanya di mana waktu dan jumlah atom yang dicari. Jadi ketika kita misalkan memiliki data pengamatan jumlah atom N yang tersisa setelah waktu tertentu. Nah, ini adalah waktunya dari 0 sampai 50, dan ini jumlah atomnya dari 100 sampai 35. Nah, ini adalah kodenya, dimana sama seperti sebelumnya kita menggunakan 3 kode utama, yaitu NumPy, Metaplot, Lib, dan Prom sklearn. Nah, di sini adalah waktu T dan jumlah atomnya sudah dikembangkan seperti sebelumnya. Ini adalah mengambil ln, terinstalasi dari regresi linear, melatih model, mengambil slope, dan V. Ini adalah untuk printnya yang akan dihasilkan ketika kita running prediksi untuk garis linear dan plotnya. Kita langsung running. Nah, setelah ini kita tunggu aja. Nah, ini adalah grafik dari regresi linear peluruan radioaktif. Ini lebih rapi tapi kebalik dari sebelumnya, atau cermin. Nah, ini adalah hasil dari regresi peluruan radioaktif, di mana slope M itu sama dengan min 0,0212, intercept-nya itu di 4,5966, konstanta pelurunya itu sebagai 0,02121 per detik, dan persamaannya itu ln N sama dengan ln NO min VT. Selanjutnya adalah regresi linear untuk hubungan suhu dan laju reaksi kimia, di mana ini adalah hukum Arrhenius, di mana hukum Arrhenius itu menjelaskan bahwa laju reaksi kimia K itu berbanding lurus dengan suhu T sesuai dengan persamaan eksponensialnya. Jadi K itu sama dengan A dikali A sama dengan RT. Dengan mengambil logaritma alami, persamaan ini itu bisa langsung diubah menjadi ln K sama dengan ln A min EA per P dikali 1 per T. Nah, K itu di sini sebagai laju reaksi, A-nya itu sebagai konstanta Arrhenius, A itu sebagai energi aktivasi, dan R-nya itu sebagai gas atau konstanta gas. Terakhir ada T sebagai suhu, yang di sini itu sebagai dalam Kelvin. Nah, ini adalah contoh data suhu dan laju reaksi, di mana itu memiliki 2 kolom data. Nah, kita langsung ke kodenya aja, di mana nomor 6 itu sebagai hukum Arrhenius. Nah, ini adalah kode pemrograman, sama seperti sebelumnya. Di sini menggunakan input NumPy dan Matplotlib. Di sini ada data suhu dalam T-nya adalah Kelvin, dan laju reaksinya itu adalah K 1 per S. Selanjutnya di sini ada konversi ke bentuk linear Arrhenius kalau kalian tidak mau. Selanjutnya juga ada regresi linear menggunakan NumPy. Ini adalah untuk menggunakan NumPy, dan ini untuk menghitung parameter Arrhenius secara manual, dan bisa jadi secara menggunakan NumPy. Nah, kita langsung running aja. Nah, ini adalah grafik plot Arrhenius ln K versus 1 per T, dimana yang bulatnya itu data eksperimen dan regresinya itu yang lurus. Nah, selain itu yang dihasilkan juga beberapa. Di sini itu ada slope di negatif 4346.0522, ada intercept di mana 9,990 dan seterusnya. Ada energi aktivitas EA sama dengan 36133,0,08 Joule per mol, frekuensi faktor di 0,182 E,
dipisah sebagai 1/S. Nah, ini ada persamaan linearnya yang dihasilkan. Selanjutnya adalah regresi linear untuk hukum statement Boltzmann, di mana di sini itu yang akan menggambarkan bagian daya radiasi P yang akan dipancarkan oleh suatu benda hitam sebanding dengan suhu orde 4, di mana T sama dikuadratin dari permukaan. Jadi P itu sama dengan Rho kali A kali T kuadrat, T pangkat 4, di mana P itu adalah sebuah daya radiasi yaitu watt, Rho-nya itu adalah konstanta Stephen Boltzmann 567 kali 10 min 8. Setelah itu ada A adalah luas permukaan, T itu adalah suhu si P dari benda hitam pada berbagai suhu. Di sini suhu dan ini adalah radiasinya atau daya radiasinya. Di sini di mana regresi linear itu memiliki kita langsung ke kode pemrogramannya. Nah, tidak berbeda dari yang lainnya, kode pemrograman itu di sini sama menggunakan import numpy, matplotlib dan lain. Baik, kita langsung aja ke runningnya. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan dari regresi linear hukum Stephen Boltzmann, di mana di sini itu 62 dan 0. Jadi miringnya itu ke kanan atau ke kiri. Dan ini adalah yang dihasilkan. Nah, di sini tuh ada nilai konstanta di R A sama dengan A 0,96 sekian. Terus di sini ada slope yang kecil, interface di 0,2161,566, slope-nya M itu di 4,123,275. Jadi nilai konstanta dengan nilai slope itu hampir sama. Udah. Nah, ini juga hasilnya di sini ada nilai konstanta, ada persamaan linearnya juga. Di sini ada slope dan interface. Nah, slope itu di 4,23275, interface-nya itu di min 21, nilai konstan itu di 4,09, persamaan linearnya itu di 4,23. Baik, selanjutnya adalah latihan yang kedua. Di sini adalah kode yang telah kita kerjakan atau kita buat. Nah, di sini adalah latihan kedua, di mana di sini itu diperintahkan untuk menganalisis tren kenaikan CO2 atmosfer Mauna Loa dari data NOAA. Nah, data sumber ini digunakan dalam satu file resmi yang semuanya itu berasal dari NOAA, Global Monitoring Laboratory dari Mauna Loa Observatory. Nah, di sini itu ada tujuannya itu untuk menganalisis hubungan antara waktu dan kadar CO2 di atmosfer. Yang kedua itu menghitung laju peningkatan rata-rata CO2 per tahun. Ketiga adalah memprediksi tahun ketika kadar CO2 akan mencapai 450 ppm, dan langkah-langkah di sini sudah ada. Jadi kita tinggal melakukan, dan ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Di sini ada output yang diharapkan, yaitu persamaan regresi global nilai A, yaitu ppm per tahunnya. Ada grafik scatter atau garis tren, garis ambang, interpretasi singkat, dan lain-lainnya. Nah, ini udah ada untuk catatan teknisnya, jadi kita exit. Nah, sekarang kita langsung fokus ke latihan 2 atau dari kode programnya. Nah, di sini ada 2 pustaka yang berbeda. Nah, IO dan request. Nah, pustaka ini itu yang akan bertindak sebagai paramban atau browsernya, jadi di dalam Python. Jadi ketika kode ini meminta data langsung dari alamat web, dan kedua ini atau kedua pustaka ini itu akan membaca teks mentah dari data tersebut. Jadi ini akan menghilangkan kebutuhan kita untuk mengunduh atau menyimpan data dalam file CSV secara manual. Selanjutnya ada pustaka pandas dan numpy, di mana di sini tuh pandas itu untuk mengubah data yang mentah yang diterima itu menjadi tabel.
dan kodenya itu akan mencari nilai data yang rusak atau hilang. Nah, dalam data set gitu. Dan akan menghapus dropnya dan memastikan hanya data yang valid dan lengkap yang digunakan untuk perhitungannya. Selanjutnya adalah pustaka Scanlaner di sini. Nah, ini tuh adalah untuk menganalisisnya gitu. Di sini juga sebagai pelatihan model, di mana komputer itu akan melatih model regresi linear dengan data tahun X dan akan CO2 yang akan menemukan garis lurus terbaik yang akan mewakili tren kenaikannya. Selain itu akan menghasilkan hasil koefisien di mana kode itu akan menghasilkan dua nilai utama, yaitu A di sini sebagai slope atau koefisien dan B sebagai intercept. Nah, di sini tuh kita nggak merunning langsung menggunakan Python. Di sini kita runningnya langsung menggunakan terminal yang ada dalam komputer. Nah, ini adalah langsung, ini alasannya kenapa, karena pas ketika kita mengeksekusi kode, jadi ini itu akan menjadi sebuah lingkungan standar yang akan menjalankan script Python. Jadi ketika mengetik akan secara eksplisit itu meminta sistem operasi untuk menjalankan script menggunakan penerjemah Python yang ada di dalam komputer. Selain itu ada output text, di mana terminal adalah sebuah tempat hasil perhitungan yang telah kita cari di kode, dan akses perpustakanya, di mana terminal di sini yang sebagai akses atau sebagai buku yang akan kita pakai, itu memastikan bahwa pustakanya itu akan canggih. Jadi akan benar-benar lengkap daripada running di dalam pustakaan lainnya. Nah, kita langsung aja. Di sini kita tinggal mengcopy karena sebelumnya sudah saya coba. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan, di mana di sini itu ada laju kenaikan, di mana kecepatan rata-rata CO2 itu naik secara signifikan per tahun atau slope. Jadi 1,6 sekitar 1,6 ppm per tahun. R kuadratnya itu di sini itu bagus dan garis lurus gitu. Selain itu tahun proyeksinya itu mencapai 450 pon. 520 pon. Jadi kesimpulannya itu, jadi ketika kenaikan CO2 Mauna Loa itu sangat stabil dan linear. Jadi jika ini itu terus berlanjut, ambang batas 450 ppm itu akan terlewati dalam waktu kurang dari 25 tahun dari sekarang. Itu adalah prediksi untuk 25 tahun dari sekarang. Dan ini, nah seperti yang tadi saya sebutkan, ini hasil regresi globalnya. Persamaannya itu Y sama dengan 1,6566 X plus min 939. Dan slope-nya itu di A sama dengan 1,65, R kuadratnya sama dengan 0,981, dan perkiraan itu akan melewati 450 ppm itu pada tahun 2045,67. Jadi 2045 lebih. Nah, ini juga ada berdasarkan data NOAA Mauna Loa kadar CO2 meningkat sekitar 1,657 ppm per tahun dengan R kuadrat sama dengan 0,981 dan akan melampauinya. Sudah terdaftar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.